bagaimana menjadi santri yang siaga jiwa dan raga, maka jangan sampai lepaskan kata santri atau sebutan santri dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di podcastnya DPW PKS Jawa Timur. Aku Amelia. Aku Raffi. Dan pada kesempatan kali ini podcastnya spesial, yaitu bertepatan dengan Hari Santri Nasional 2021. Nah, karena momennya lagi Hari Santri nih guys, pastinya kita ngundang tamu spesial yang punya background santri juga. Betul. Siapa coba kira-kira? Siapa yuk? Kasih tahu nggak nih? Kasih tahu dong, Mbak. Oke, jadi beliau adalah Ustadz Muhammad Iltizam Amrullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, ini gimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, selalu sehat. Anak muda harus sehat. Masya Sehat Allah, Ustadz. siap. Alhamdulillah. Mbak Raffi, Mbak Raffi. Mas Raffi sama Mbak Kamel gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustadz. insya Allah sehat. Sehat Ustadz. Alhamdulillah ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, kesibukannya sekarang apa nih Ustadz? Apa aja gitu? Alhamdulillah untuk saat ini ya ada beberapa amanah ya. Jadi yang pertama yaitu saya mulai dari tahun 2016 itu lagi merintis rumah Quran. Jadi setelah pulang dari kuliah di Lipia Jakarta, itu kemudian berpikir apa nih yang harus saya lakukan di masyarakat gitu kan. Karena saya punya background tahfidz. Wah, iya Ustadz. Eman kalau umpamanya saya nggak bikin rumah Quran. Iya, benar. Dan alhamdulillahnya itu oleh Allah diberikan amanah, dipertemukan sama teman yang itu punya rumah nganggur. Masya Allah. Ya kan? Habis itu ditawarin, Ustadz mau nggak pakai rumah saya gitu kan? Iya. Rumahnya seperti apa gitu kan? Terus saya survei, wah ternyata rumahnya gede banget. Oh iya. Nah, karena besar, wah itu nggak mungkin kalau maunya saya cuma tinggal di situ Sendiri. cuma sama istri aja nggak mungkin. Iya, Terlalu iya. besar. Habis itu saya mencoba untuk menyampaikan, gimana kalau umpamanya dibuat rumah Quran nih? Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita coba untuk share informasinya ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah ada 12 santri yang di sana dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, Jogja, macam-macam. Masya Allah. Itu seperti itu. Kemudian juga lagi ada amanah juga untuk membina di yayasan Yatim Du'afa Abdul Razak. Ini juga insya Allah tujuannya untuk sosial juga. Jadi amanah dakwah, amanah sosial itu. Kemudian yang terakhir dapat amanah menjadi ketua umum pimpinan wilayah HDMI Jawa Timur. Apa itu HDMI? Himpunan Dai Muda. Himpunan Dai Muda. Himpunan Dai Muda Indonesia. Itu seperti itu sih amanah-amanah sementara ini. Masya Allah. Masya Allah. Sementara ini udah banyak banget. Gimana kalau nanti-nanti gitu? Nggak bisa tidur kalau saya ini. Apalagi saya nih. Wah. Nah, ini Ustadz yang setelah saya baca-baca profilnya Ustadz nih, kan itu salah satu yang membuat saya tertarik ini. Nah, ini kan juga spesial dari santri nih, Ustadz. Benar. Ini saya lihat Ustadz pernah mondok di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya ini, Ustadz. Iya, alhamdulillah. Nah, ada pengalaman mondok di tempat lain nggak, Ustadz, selain di Hidayatullah Surabaya? Ada. Mungkin bisa diceritakan, Ustadz. Oke. Jadi sebelum di pesantren Hidayatullah Surabaya itu sempat nyantri di Pondok Pesantren Al Amin Perenduan Sumeneb. Oh, Madura, Ustadz? Ya, di Madura. Jadi setelah SD, lulus SD, kemudian ke sana, ke Al Amin Perenduan. Nah, dalam waktu 1,5 tahun, ini udah nyaman dengan aktivitas di sana, gitu kan. Dengan metode belajar di sana udah nyaman. Hanya saja waktu itu sering sakit, ya kan? Sakit, Ustadz? Sering sakit. Nggak tahu, mungkin nggak cocok sama lauknya. Wah. Atau mungkin nggak cocok sama airnya gitu kan. Iya. Banyak faktor. Ya, banyak faktor lah. Habis itu sama nenek itu ketika sakit kesekian kali. Saking banyak sampai disebut sekian kali. Iya, kesekian kali. Ya kan? Itu pulang
Itu padahal izin untuk berobat untuk ke rumah sakit gitu kan. Biasa. Izin. Tapi sama nenek itu ketika balik itu nggak dikembalikan ke Al-Amin. Dikembalikannya ke Hidayatullah. Langsung diantar ke pondok. Iya, bener. Saya itu nggak nyangka juga. Kok tiba-tiba beloknya ini lain nih, kayaknya nggak ke Madura nih gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu mungkin karena masih SMP ya. Jadi nggak begitu paham gitu kan. Habis gitu ya udahlah manut aja gitu. Iya, Ustaz. Nah, setelah sampai di Hidayatullah, setelah SMP terus SMA, habis itu lanjut kuliah di Jakarta. Libya itu, Ustaz. Nah, di Libya Jakarta. Nah, di Libya Jakarta itu kan 7 tahun ya. Jadi mungkin ada bertanya-tanya, Ustaz kuliah 7 tahun lama banget gitu Iya, kan. Penasaran nih, bisa baca pikiran ternyata. Jadi kuliah di Libya itu 2 tahunnya itu bahasa Arab. 1 tahun sastra, baru 4 tahun penjurusan. Oh gitu. Jadi kalau umpamanya kuliah di Libya itu kayak gitu. 7 tahun. Nah itu saya sempat di asrama itu 2 tahun. Itu mahasiswa, udah jadi mahasiswa ya? Iya, udah jadi mahasiswa dan itu di asrama 2 tahun. Nah, setelah di asrama, jadi di asrama ya kayak pesantren lagi gitu kan. Oh iya, Ustaz. Jadi setelah dari situ kemudian keluar dan saya masuk ke rumah Quran. Oh. Jadi sambil kuliah sambil di rumah Quran. Iya, Ustaz. Jadi kuliahnya di Libya itu beda mungkin sama kampus-kampus umum. Kalau Libya itu ya kayak di pesantren gitu. Maksudnya itu masuk dari jam 7 sampai jam 12. Iya. Nggak ada apa namanya ceritanya di Libya itu nanti apa ya? Gimana? Kalau umpamanya dosen nggak bisa datang, bisa diundur, nggak ada. Jadi dosennya nggak datang, ya udah berarti nggak ada libur. pelajaran. Iya, nggak ada pelajaran. Enak, jadi ya? kayak SMA, kayak SMA. Ada jam kos gitu. Iya, Jam kos. itu seperti itu. Jadi sambil kuliah sambil di rumah Quran. Nah di situ nyantri juga. Nah setelah lulus Libya, habis itu baru udah selesai nyantrinya. Nah itu seperti itu. Iya. Ya setelah itu melanjutkan amanah-amanah. Ya itu, melanjutkan amanah-amanah itu tadi. Ini nih Ustadz, dari tadi tuh ngomongin santri, nyantri, Iya. dan lain-lain. Nah, kira-kira makna dari santri sebenarnya apa sih Ustadz? Oh ya. Jadi santri itu kan kalau umpamanya kita cari di bahasa Arab, itu di kampus manapun nggak ada. Tuh. Ternyata bukan dari bahasa Arab itu. Oh gitu. Oh, Iya. Jadi kalau umpamanya ditanya apakah santri itu bahasa Arab, enggak, bukan. Malah bukan, Ustaz ya? Malah bukan. Padahal santri itu berkutatnya biasanya juga bahasa Arab itu. Iya. Terus apa Ustadz? Nah, jadi kalau umpamanya dilihat bahasa, itu ada bahasa kayak bahasa Sanskerta mungkin ya. Itu bahasanya itu cangkrik. Apa itu cangkrik? Yang itu manut kepada guru. Makanya kalau umpamanya kita lihat santri yang itu ada di pondok pesantren, itu Masya Allah untuk sami'na wa atokna kepada kiainya, benar ya? Iya. Betul. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau umpamanya kita melihat banyak guru-guru kita, kiai kita, ulama kita memaknai santri itu, dilihat santri ini itu terdiri dari beberapa huruf. Iya. Ada sin, ya kan, Ya. nun, kemudian ta sama ro. Sin ini apa? Nah, guru-guru kita itu menyampaikan sin ini salikun ila robbi atau salikun ilallah, yaitu seseorang yang itu di dalam hidupnya itu menujunya itu ke Allah, Menujunya ke Allah. tidak ke yang lain. Jadi benar-benar memahami tujuan hidupnya dia itu menuju kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kepada Allah. Iya. Kemudian itu sinnya, ya kan? Nunnya apa? Nunnya adalah naibul ulama atau naibul masyayikh, yaitu wakil dari ulama. Ya kan? Apa wakil maksudnya? Generasinya para ulama. Ulama kita itu kan ada batas usianya, gitu kan? Ah, nanti kita yang menggantikan sebagai seorang santri. Penerusnya. Oh, gitu. Penerusnya, ya kan? Betul. Kemudian apa tarikun anil ma'asi. Apa itu tarikun anil ma'asi? Yaitu meninggalkan hal-hal yang itu sifatnya maksiat. Karena apa? Sama seperti makna dari sin tadi. Salikun ilallah. Kalau kita menuju Allah berarti maksiat harus ditinggalkan dong, gitu kan? Oh iya. Kalau umpamanya menjadi santri ngomongnya, wah, saya tuh kepingin menuju Allah. Saya tuh pengennya ibadah. Tapi kalau maksiat masih dilakukan berarti
Belum gitu. Belum sepenuhnya gitu. Belum sepenuhnya menjadi seorang santri. Jadi biar totalitas. Iya. Oke. Terus yang terakhir adalah apa itu raghibun fil khairat? Apa? Yaitu suka dengan hal-hal yang baik. Ya. Di antara baik dakwah, bantu teman, kemudian berkontribusi untuk masyarakat, berkontribusi untuk bangsa. Itu santri. Itu santri. Jadi emang para ulama kita itu memang benar merumuskan itu dengan sangat maknawinya kuat banget, Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Dan itu diinginkan supaya masuk kepada diri kita. Ke dalam masing-masing santri itu. Ke dalam masing-masing kita yang itu mengatakan bahwasanya kita itu santri. Gitu. Berarti nggak hanya asal istilah dan sebutan saja ya? Iya, benar. Diharapkan bisa masuk ke dalam diri benar-benar. Benar. Oh iya ini Ustaz. Kan selama saya nyantri nih, Nat. Ini kebetulan saya juga pernah nyantri nih. Alhamdulillah. Nah, ini tuh saya dibilang sama orang-orang, saya santri. Oh, kamu mondok di mana? Ini saya itu bingung, Ustaz. Apakah santri itu selalu identik dengan pondok pesantren? Ataukah Ustaz punya pandangan lain tentang itu, Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya kalau umpamanya ditanya apakah santri itu harus mondok, enggak juga menurut saya. Loh, malah gitu, Ustaz? Iya. Kenapa? Karena ada juga yang itu mungkin di masyarakat kita itu nyantri tapi enggak mondok. Lah. Iya. Gimana Ya kan? itu, Ustaz? Santri kalong, pernah tahu? Pernah dengar? Nah, pernah dengar ya? Pernah dengar. Tapi Jadi gimana ini, Ustaz? Jadi orang-orang entah itu dari kalangan muda ataupun dari kalangan tua yang itu juga menimba ilmu kepada guru-guru kita, kepada kiai kita, kepada ustadz kita, kemudian mereka pulang. Nanti waktu adanya apa itu namanya penyampaian ilmu atau kajian atau ngaji ya, itu datang lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak harus seorang yang itu dikatakan santri adalah yang mondok. Tapi ya kan? Tapi kenapa sih kok santri ini identik dengan pondok? Karena untuk penerapan ya, makna santri itu sendiri itu bisa diamalkan, bisa diterapkan 100% ketika kita nyantri di pondok. Jadi penerapan ilmu-ilmu penerapannya. Iya. Karena apa? Karena kalau umpamanya misal kita itu menjadi santri yang itu hanya menimba ilmu pulang. Kiai kita, guru kita kan nggak tahu pengamalan dari ilmu yang didapatkan itu seperti apa nantinya, benar nggak? Oh iya benar-benar. Nah, tujuannya kenapa kok itu harus adanya pondok? Nah, itu seperti itu. Untuk dipantau gitu. Iya, supaya dipantau. Oke. Itu seperti itu. Bahkan di zamannya Rasul itu juga ada kan? Iya. Pesantren gitu. Ada nggak? Kalau umpamanya secara kata nggak ada. Secara nama pesantren nggak ada. Tapi secara aktivitas ada. Aktivitas kepesantrenan. Iya, aktivitas kepesantrenan. Di antara contohnya seperti ini. Ketika muhajirin ini hijrah ke Madinah, ya kan? Iya. Ini ada kaum Ansor yang itu kemudian dipersaudarakan sama kaum muhajirin oleh Rasulullah SAW, ta'akhi gitu ya. Nah, ketika dipersaudarakan ini, itu ternyata jumlahnya muhajirin itu juga cukup banyak, sehingga teman-teman Ansor, ya kan, itu nggak nampung. Walaupun, ayo silahkan buat yang teman-teman muhajirin mau tinggal di tempat apa di rumah saya silahkan. Pilih yang mana gitu kan. Kan ceritanya seperti itu kan kisahnya. Nah, habis itu kalau mau yang nggak punya pekerjaan, ini saya kasih pekerjaan, bener ya? Tapi apakah semuanya bisa seperti itu ditampung oleh kaum Ansor? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Makanya kenapa kok Rasulullah kemudian setelah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansor itu juga melakukan yang namanya binaul masjid. Membangun masjid. Iya, ya kan? Nah, kenapa kok dibangun masjid? Buat apa? Nah, untuk apa? Untuk menampung kaum muhajirin yang itu tidak mendapatkan bantuan dari kaum Ansor atau yang itu tidak mau mendapatkan bantuan dari kaum Ansor. Gitu. Jadi nggak kayak kita. Kalau kita mungkin dikasih, ayo pilih yang mana antara yang 1, 2, 3. Oh kita mungkin semuanya. Iya gitu kan. Tapi kalau muhajirin nggak kayak gitu. Iya nggak kayak gitu. Akhirnya mereka tinggal di beranda masjid, di serambi masjid. Mereka itu dinamakan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Nah,
Ini nanti mungkin lain waktu kita bisa ngobrol banyak tentang ini. Oh iya. Ya, insya Allah. Nah ini Ustadz, kalau Hari Santri Nasional tahun ini kan temanya itu santri siaga jiwa raga nih Ustadz. Yeah. Nah kalau dari sudut pandangnya Ustadz sendiri itu gimana sih sebenarnya penjelasan dari tema itu? Iya, jadi santri siaga jiwa raga. Sebagai seorang santri itu harus benar-benar siap. Siap untuk apa? Untuk mendedikasikan dirinya untuk bisa menerapkan kata dari santri tersebut, makna dari santri tersebut. Nah, di antaranya adalah kenapa sih kok santri di situ itu dikatakan ya salikun ilallah, ya kan? Jalan menuju Allah. Dan itu kan butuh ilmu, bener ya? Iya. Butuh ilmu banget. Butuh ilmu. Dan itu adalah yang dikonsumsi oleh jiwa kita. Makanya kalau umpamanya kita melihat di pondok pesantren, ya kan, itu santri itu juga diajarin ilmu, kemudian ada wiridnya mereka, ya kan, ada riadohnya bahasanya teman-teman gitu kan. Iya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Supaya jiwa kita ini senantiasa menujunya kepada Allah, bukan ke yang lain. Apalagi kalau umpamanya udah terjun di masyarakat. Ini wah, tantangannya itu luar biasa gitu kan. Tantangannya luar biasa. Iya. Nah, itulah kenapa kok santri itu harus siaga di dalam urusan jiwa pertama. Pertama ilmu. Kenapa? Ketika terjun ke masyarakat tanpa ilmu, wah Masya Allah gitu kan. Masya Allah. Kemudian juga santri itu juga harus siaga dalam bentuk raga. Nah gimana itu maksudnya? Nah, raga diantaranya adalah kalau kita ngelihat santri itu ternyata tidak hanya yang berkaitan dengan ilmu, tidak hanya berkaitan dengan hafal Quran, tidak hanya berkaitan dengan wirid. Iya, Sat. Enggak. Tapi mereka juga melakukan olahraga. Makan sehat gitu kan. Itu seperti itu. Dan itu harus dipunyai oleh santri. Kenapa? Karena badan kita, jiwa kita, raga kita itu harus mendapatkan keseimbangan, benar ya? Jadi harus tawazun lah. Ya. Jadi raga kita juga butuh asupan, jiwa kita juga butuh asupan. Nggak boleh salah satu di antaranya itu dikesampingkan, nggak boleh. Karena apa? Santri kalau mau kita melihat ke zaman dulu, ya, ketika di zamannya kayak Haji Hasim Al-Asy'ari, ya kan, ketika menyuarakan jihad, ya, mengeluarkan resolusi jihad. Itu kan harus kuat. Santri-santrinya kalau umpamanya santrinya lemah, waduh, wah gimana itu, gitu kan? Iya, ya, jadi saya masih ingat dulu waktu di Hidayatullah, itu pernah suatu ketika masjid itu kan belum sempurna bangunannya. Kita itu udah masuk kelas nih, tiba-tiba dari toa masjid itu disampaikan oleh pimpinan pesantren bagi siswa, bagi santri SMP, SMA Hidayatullah Surabaya untuk pulang ke asrama ganti kaos, ganti training, habis itu turun ke masjid untuk ngecor bareng. Bayangin. Wah, ngecor Ustaz? Iya. Ikut bangun masjid ya? Ikut bangun masjid. Waduh. Jadi saya ngerasain bagaimana bangun masjid. Luar biasa sekali. Pernah juga melakukan dakwah ke daerah Tengger. Jadi ini waktu di Libya sih. Waktu di Libya ada liburan yang namanya Saifiyah, dan itu kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan. Jadi liburnya itu 3 bulan. Karena apa? Digabung antara libur nasional Indonesia sama libur nasional Arab Saudi. Oh, gitu. Jadi 3 bulan sampai 4 bulan. Masya Allah. Jadi selama musim Soif, ya kan, musim panas, itu kita libur. Selama musim itu? Iya, selama musim panas itu kita libur. Puas banget kan? Sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan. Itu biasanya teman-teman dari Jawa Timur itu mengadakan yang namanya safari dakwah. Nah, kita melakukan safari dakwah di mana? Di daerah Tengger. Di daerah Tengger. Jadi Bromo itu masih naik lagi. Wah, itu dinginnya luar biasa. Dinginnya luar biasa sih. Dan waktu itu mungkin karena pertama kali safari dakwah kita itu kesana itu bawa kitab tebel-tebel kita. Walah. Mikirnya itu di sana itu ya banyak orang-orang yang kritis, kemudian harus kita jawab pertanyaannya.
Tapi Masya Allah, luar biasa. Sampai sana, ternyata baca Al-Fatihah saja, itu masyarakat muslim di sana itu nggak bisa. Saking tidak adanya ulama di sana, atau mungkin sangat sedikit sekali ulama yang ada di sana. Jadi belum memadai itu saja. Belum memadai. Belum memadai. Setelah jadi kitab itu kita bawa tebel-tebel yang namanya Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Itu kita bawa. Jadi sambil naik gunung itu bawa, itu nggak kepake. Nggak kepake. Nah, setelah itu dakwah ngajarkan Al-Fatihah saja itu butuh waktu lebih dari 1 minggu. Untuk ngajarkan Al-Fatihah yang itu rukun dari sholat loh. Itu 1 minggu? 1 minggu lebih. Wah, ada 1 minggu lebih. Karena kita di sana itu kurang lebih sekitar 2 minggu lebihan. Masya Allah. Hampir sebulan. Dan di sana itu 70% orang Hindu. 70% orang Hindu. Berarti dikit banget ya Ustaz yang muslim? Iya, yang muslim dikit banget. Yang muslim dikit banget. Kemudian kita pulang, kita evaluasi. Kok bisa ya kita itu bawa apa itu namanya? Kitab tebel-tebel. Habis gitu di sana nggak kepake. Ternyata harus kita itu juga punya ilmu. Ilmu apa? Fiqh dakwah juga penting ternyata. Jadi memahami objek dakwah kita itu kayak gimana, gitu kan? Nah, ini diantara yang itu harus siaga nih, santri, ya kan? Ya, kalau umpamanya santri nggak siaga dengan bagaimana medan dakwahnya nanti, masyarakat yang didakwahi seperti apa, gitu kan? Itu nanti bakal salah, gitu kan? Oh iya benar. Itu gitu. Kaget saat ya. Iya. Jadi belum tentu sebuah kebenaran ketika didakwahkan itu akan menjadi kebenaran. Oh iya. Bisa jadi kebenaran ketika didakwahkan dengan cara yang salah, akhirnya apa? Ini jadi menjadi keburukan bagi masyarakat. Itu seperti itu. Jadi harus tahu cara menyampaikannya gitu. Iya. Harus nyambung juga. Benar. Betul. Nah, di waktu yang kedua ke sana, itu saya sama teman-teman itu ngumpulkan uang panas. Wah, apa itu uang panas? Ya kan? Masak dulu apa gimana? Jadi kita ngumpulin apa ya? Uang-uang riba yang itu dari hasil depositnya jamaah. Jadi jamaah deposit ke bank, kan ada bunganya. Nah, itu kita ambilin. Kita pakai untuk apa? Beri paralon. Karena apa? Di Tengger itu waktu itu apa? Sumber air itu belum masuk ke rumah-rumahnya masyarakat. Iya. Berarti terpencil banget gitu. Terpencil. Jadi belum masuk ke rumah masyarakat, belum ada. Jadi kalau umpamanya orang itu mau cuci baju, ya kan, itu harus ke sumber dulu. Atau kalau nggak gitu, dia itu harus ngambil air, kemudian ditampung di rumahnya masing-masing. Itu seperti itu. Segitunya? Iya. Dan luar biasanya, yang namanya orang nyangkul itu bukan bungkuk, tapi berdiri. Jejak tuh, Iya, saking seperti ini nih, anunya, apa datarannya. Konturnya itu. Iya. Walah. Itu luar biasa. Saya waktu itu diajak sama salah satu masyarakat situ untuk apa? Panen kentang. Itu saya baru melangkah cuma paling 15 meteran mungkin ya. 15 meter atau 20 meter itu udah menggos-menggos. Karena udah belum terbiasa. Kalau mereka udah terbiasa mereka gitu kan. Nah, itu setelah uang itu dapat ke sana kita bawa paralon tuh banyak. Habis itu kita salurkan dari sumber air ke rumah-rumah penduduk. Alhamdulillah dari situ ada 40 kakak yang masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Itu kan berarti santri harus siaga tuh. Ketika mereka itu terjun ke masyarakat, melihat situasinya seperti apa. Sebelum mereka terjun untuk dakwah, mereka lihat dulu kondisinya seperti apa. Siapa nih yang didakwahi? Siapa nih yang diajarin? Ini seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus siaganya jiwa dan juga raga. Nah, di antara jiwa contoh misal, mungkin kita anak muda nih. Ya kan? Kita anak muda biasanya kalau umpamanya jiwa. Gejolak anak muda kalau umpamanya urusan jiwa itu kayak gimana? Masih biasanya bergelombang. Iya kan? Labil sekali. Biasanya problematika remaja kalau umpamanya untuk masalah jiwa itu apa aja? Cinta biasanya ya. Bener kan? Paling sering itu. Iya, biasanya kayak gitu. Virus merah jambu. Nah, ini kalau umpamanya kita itu nggak siaga untuk menjaga jiwa kita,
apakah mencintai lawan jenis itu sesuatu yang itu nggak boleh? Enggak juga, boleh. Iya, Ustaz. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib sama Fatimah itu sebelum menikah mereka udah saling jatuh cinta. Tapi mencintai dalam diam dengan selalu mendoakan. Nah, seperti itu. Nah, berarti apa? Ini siaga untuk apa? Menjaga jiwa kita sebagai seorang santri yang masih muda, ya kan? Terus biasanya menggebu-gebu dalam dakwah. Iya, betul ya kan? Betul. Itu lagi seperti itu. Iya, lagi semangat-semangatnya. Tahu satu ayat langsung dakwahin gitu kan. Nah, tapi kadang nih penerapannya itu bisa salah. Saya punya teman itu dari luar negeri, ya kan? Dia dari Perancis, kuliah di Libya. Paham tentang bahwasanya ritual-ritual kalau di Indonesia itu kan ritual biasanya malam Jumatan gitu ya. Ya kan, malam Jumat baca Yasin dan lain, tahlil dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang aneh menurut dia. Dan itu dia bid'ahkan. Ya kan? Dia bid'ahkan. Itu kemudian dia ingin menegur jamaah masjid tersebut itu dengan bayangin masuk masjid dengan menggunakan sandal. Iya, masuk masjid dengan menggunakan sandal. Sambil mendakwahi dengan kata-kata yang itu ya kelihatannya tegas tapi ya keras juga menurut bangsa Indonesia gitu kan. Tapi mungkin menurut bangsa Perancis itu enggak, biasa aja gitu kan. Nah, kalau mau ditanya, kita kembali. Apakah masuk masjid dengan pakai sandal itu enggak boleh? Belum tentu. Kalau umpamanya sandalnya itu suci, kan nggak jadi masalah gitu kan. Itu seperti itu. Tapi kalau umpamanya di Indonesia itu nggak sesuai dengan tabu, iya, sesuatu hal yang tabu gitu kan. Berarti apa? Kalau mau ditanya apakah itu benar? Benar. Tapi caranya yang salah. Penerapannya yang salah. Ini diterapkan di mana nih? Diterapkan di Indonesia. Kemudian cara menasihati siapa nih? Saya menasihati Mas Raffi itu nggak sama dengan cara saya menasihati Mbak Kamelia gitu kan. Itu seperti itu. Dan Rasulullah seperti itu mencontohkannya. Rasulullah ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang itu paling disukai oleh Allah SWT? Itu ditanya oleh satu sahabat. Iya. Kemudian pada waktu itu Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ketika sahabat yang lain bertanya, apakah jawabannya sama? Enggak. Kenapa kok berbeda? Menyesuaikan orangnya. Itu dia. Berarti apa? Harus siaga nih. Kita di mana, kepada siapa, kondisinya seperti apa, kita harus tahu. Itu demikian. Jadi nggak bisa digeneralisasikan, itu nggak bisa. Santri harus cerdas di dalam hal seperti ini. Berarti harus pintar-pintar menempatkan diri. Iya. Itu seperti itu. Nah, ini Ustaz, yang saya tertarik ini Ustaz. Nah, dan Mbak Kamel ini tentunya ini dan juga kita kan mantan santri. Kita senang banget nih Ustaz dengar kisah-kisah ini Ustaz. Nah, dari kisah-kisah yang Ustaz sampaikan nih Ustaz, ini kami mohon nasihatnya nih Ustaz. Nah, ini kan kita sudah secara jiwa, secara raga, ini udah nggak di pesantren lagi. Nah, ini gimana Ustaz caranya menjaga nilai-nilai kita sebagai santri gitu Ustaz. Ketika sudah berada di luar, berkumpul bersama orang-orang yang notabene-nya mungkin nggak pernah nyantri, itu bagaimana cara kita menjaganya? Jadi yang pertama, yang itu mungkin ini nasihat untuk saya juga ya. Jadi yang pertama adalah kata santri atau sebutan santri itu jangan sampai terlepas dari diri kita. Jadi saya sebenarnya nggak setuju kalau umpamanya ada perkataan mantan santri. Kalau bisa kita santri seterusnya. Salawase. Santri salawase, santri seterusnya. Nah, kenapa? Karena kalau umpamanya kita merasa bahwasanya diri kita santri, itu merasa bahwasanya kita itu harus senantiasa berguru. Senantiasa belajar, senantiasa bertanya kepada guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita gitu kan. Sehingga apa? Enggak jauh dari lingkungan-lingkungan yang baik, itu enggak jauh. Jadi senantiasa berada di lingkungan yang baik. Nah, terus ketika kita itu memahami bahwasanya kita itu senantiasa jadi santri, walaupun mungkin nih saya udah jadi ustadz buat santri-santri saya, tapi saya tetap santri buat guru saya gitu kan.
Jadi jangan sampai ketika kita itu udah lepas dari pesantren, habis itu nggak pernah sowan lagi kepada guru-guru kita. Itu gitu parah kan. sih, Tata. Itu parah. Merasa Parah sih. terpapar nih. Ayo Mbak segera. Karena ke kalau pemilihan. umpamanya kita melihat nih, nggak usah jauh di pesantren, kita ngelihat di TPA aja, Iya. bener ya? Kita Iya. ngelihat di TPA aja, di masjid-masjid. Ketika seorang santriwati atau santriwan TPQ atau TPA itu sudah menyelesaikan Al-Quran, ya kan? Biasanya lulus SD nih, Iya. habis gitu masuk SMP, Iya. itu udah nggak pernah kelihatan itu di masjid. Hmm. Sehingga apa? Nggak ada yang namanya penerus dari orang-orang tua yang itu ada di masjid. Oh. Saya miris kalau umpamanya ada masjid itu yang itu pengurusnya itu orang tua semuanya. Ini kemana anak mudanya? Karena apa? Udah merasa bahwasanya dia itu udah diwisuda Al-Quran. Jadi berhenti. Iya, berhenti. Habis itu nggak pernah baca Al-Quran lagi. Wah. Akhirnya apa? Masuk Iqra lagi satu. Sulit. Ya, itu Balik-balik. seperti itu. Jangan sampai kita itu bosan-bosan untuk menjadi seorang santri. Iya. Jadi memahami bahwasanya kita itu adalah santri. Kapanpun, dimanapun kita santri. Siap. Ketika kita merasa bahwasanya kita ustadz, ini udah mulai timbul. Akhirnya apa? Kalau mau ditanya, dibandingkan menjadi seorang ustadz sama menjadi seorang santri, berapa persen nih di dalam keseharian? Iya. Saya sering tanya gitu ke teman-teman. Teman-teman. Jadi dari 1 minggu berapa kali ngisi kajian dan berapa kali menjadi seorang santri yang itu menyimak kajian. Oh. Iya. Masya Allah. Karena apa? Kita kalau umpamanya ngeluarkan terus, sedangkan kita nggak belajar, kita nggak nyantri, apa yang akan kita keluarkan gitu loh. Jadi Sedangkan kayak eko gitu Sat ya. Iya. Jadi ilmu itu akan terus bertambah kan. Iya. Dan saya yakin selama-lamanya kita itu di pesantren, selama-lamanya kita nyantri, pasti masih banyak ilmu yang itu belum kita ketahui. Wah. Benar banget. Itu seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita pengen menjadi seorang santri yang itu nantinya itu ketika bermasyarakat tetap bisa menerapkan bagaimana makna santri itu sendiri, bagaimana menjadi santri yang siaga jiwa dan raga, maka jangan sampai lepaskan kata santri atau sebutan santri dari diri kita. Itu seperti itu. Insya Allah dengan demikian kita akan senantiasa terjaga. Itu seperti itu. Jadi benar-benar makna santri itu tetap terngiang di dalam diri kita. Oh, iya. Kalau gimana pun kondisinya nggak boleh dilepasin. Iya. Ya. Jadi kalau mau ditanya, apakah saya sampai sekarang itu masih ngaji? Ngaji. Oh. Apakah saya itu sampai sekarang itu masih ikut kajian? Ikut. Iya. Bahkan guru saya pun ketika saya tanya, Ustadz, apakah sampai sekarang masih tetap ngaji? Ngaji beliau. Maksudnya itu sekelas, contoh misal, saya pernah menjadi murid dari Syekh Ali Jabir Al-Maghfur, ya kan? Beliau sudah meninggal. Semoga Allah SWT merahmati beliau, mengampuni segala dosanya. Amin. Itu saya dulu setoran hafalan Quran 30 juz itu ke beliau. Itu beliau ketika saya tanya, Syekh, apakah sampai sekarang itu Anda itu masih berguru? Iya, pasti dong. Sampai sekarang masih berguru. Sekelas beliau. Sekelas beliau. Yang itu luar biasa keilmuannya. Kemudian almarhum Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub yang itu ahli di dalam ilmu hadis. Ketika ditanya apakah sampai ketika beliau itu mendapatkan gelar dari ulama-ulama yang lain, beliau ahli atau pakar hadis di Indonesia, apakah beliau masih belajar? Apakah beliau masih nyantri? Iya. Luar biasa. Itu yang itu nggak diketahui. Supaya apa? Supaya terjaga diri kita. Dari apa? Dari penyakit-penyakit jiwa dan juga penyakit-penyakit raga. Santri itu juga harus siaga di dalam urusan raga. Masalah kesehatan. Olahraga, makanan, kemudian menjaga kebersihan. Kan itu semuanya ada dalam Islam. Iya. Iya kan? Kalau umpamanya kita menerapkan tidak hanya urusan hati saja, tapi juga urusan raga, wah luar biasa.
Bukankah mukmin yang kuat itu lebih dicintai ya, dan itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah gitu kan. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kalau maunya kita ini mungkin karena di zaman sekarang ini belum butuh nih apa itu namanya fisik. Nah, kayak di zamannya 1945 dulu perang gitu kan. Nah, kita mungkin fisiknya itu dibutuhkan karena apa? Ada amanah dakwah yang itu cukup banyak gitu kan. Dan itu butuh fisik yang kuat. Apalagi di masa pandemi, bener ya? betul. Di masa pandemi kayak gini kalau maunya kita itu wis ta, sing penting itu tawakal gitu kan. Nah, padahal tawakal itu juga harus ikhtiar kan. Nah, itu seperti itu. Nah, di antara ikhtiarnya tidak hanya urusan amalan hati saja, tapi juga amalan raga. Itu seperti itu. Tapi tetap terjaga kesehatannya. Iya. Dia teman zolimi tubuh juga. Iya, benar-benar. Itu seperti itu. Jadi bismillah, kalau kita senantiasa menjadi seorang santri kapanpun, dimanapun, walaupun kita itu masih nyantri di pesantren atau sudah alumni, ya kan, atau sudah bermasyarakat gitu kan, ada amanah-amanah di masyarakat, apapun amanahnya, kita tetap santri. Karena nggak selalu seorang santri itu nanti ketika di masyarakat terjun dakwahnya itu nggak harus menjadi seorang ustadz, nggak harus menjadi seorang mubaligh yang itu dakwah di mimbar, gitu kan, nggak harus. Boleh jadi kita itu menjadi seorang anggota legislatif mungkin, ya kan, atau mungkin kita itu menjadi seorang menteri, atau mungkin menjadi seorang apa gitu ya, yang itu tetap kita adalah seorang santri yang itu mengemban amanah seorang santri. Nah, itu seperti itu. Poin pentingnya di situ. Iya. Jadi itu sih pesan saya buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau umpamanya kita itu menjadi seorang santri, dan tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, santri nggak harus yang itu lulusan pesantren. Siapapun kita, ketika kita menjadi seorang muslim, kemudian kita belajar tentang Islam, maka kita adalah santri. Dan mari kita terapkan makna santri itu di kehidupan kita sehari-hari, kapanpun, dimanapun, kondisinya bagaimanapun. Itu seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah banget. Luar biasa banget, daging banget sih ini asli. Asli kok, daging asli. Iya, kaleng-kaleng nih. Kaleng-kaleng. Oke. Jadi keinget ini istilah kita adalah dai sebelum apapun jadi. Nah, iya, nahnu du'at qabla kulli syai'. Nah. Kita itu adalah seorang dai sebelum jadi apapun. Iya. Iya. Ustadz, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Sama-sama, sekali. terima kasih banyak. Sudah berkenan hadir ke podcast kali ini. Udah meluangkan waktunya, memberikan ilmunya yang greget banget pokoknya. Buat kita kayak tersadar, alhamdulillah. Enggak tersadar, tertampar juga. Pasti. Nah, ini mungkin pembicaraan kita tentang santri. Ini nanti kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Insya Allah. Nah, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Ustadz ya biar bisa saling mendoakan. Iya. Saling mendoakan. Nah, itu tadi teman-teman obrolan kita nih bareng Ustadz Iltizam ya. Ya. Masya Allah banget. Buat teman-teman jangan lupa untuk selalu ikutin podcast episode-episode selanjutnya, karena pastinya bakal ada hal-hal seru yang akan kita perbincangkan sampai susah ngomongnya. Saking semangatnya ini udah. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.